Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak kami dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang mari membaca Al-Quran surah At-Tin. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita lebih lanjut untuk mempelajari pelajaran hari ini, sebelumnya mari sama-sama kita mulai dan kita awali dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, surah At-Tin kalau secara bahasa adalah buah tin. Dan kita tahu bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa bahwa Al-Quran itu adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh manusia, dan yang membacanya dihitung ibadah. Di dalam Al-Quran salah satunya ada surah At-Tin. Surah At-Tin itu berjumlah 8 ayat. Surah At-Tin tergolong surah Makkiyah. Kenapa disebut dengan surah Makkiyah? Dikarenakan surah At-Tin diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu anak-anak kami sekalian, sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang surah At-Tin, alangkah bagusnya mari sama-sama kita membaca surah At-Tin sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita tadi sudah membaca surah At-Tin. Selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan surah At-Tin. Apa itu Ustadz kandungan dari surah At-Tin? Ayo sama-sama kita simak. Ayat pertama yaitu buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Yang kedua, kandungannya yaitu Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara
tanah Mesir ke Israel. Gunung Sinai memiliki ketinggian 2285 meter. Selanjutnya, ayat ketiga dari surah At-Tin memberikan isi kandungan kepada kita bahwa Allah menyebutkan kota yang aman di muka bumi ini adalah kota Mekah. Kota Mekah disebut dengan kota yang aman dikarenakan siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga sering disebut dengan Ummul Qura. Selanjutnya, anak-anak kami sekalian, kandungan surah At-Tin ayat keempat, yaitu sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lainnya. Kenapa disebut manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna? Karena Allah menciptakan manusia diberikan yang namanya akal pikiran beserta nafsu. Sedangkan makhluk lainnya hanya Allah titipkan tidak seperti manusia. Misalnya malaikat diciptakan Allah bekali dengan akal pikiran. Sedangkan binatang Allah bekali binatang tersebut dengan hanya nafsu. Sedangkan manusia diciptakan yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling bagus, yaitu diciptakan dengan adanya pikiran dan hawa nafsu, sehingga makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Selanjutnya, anak-anak kami sekalian, kandungan ayat kelima, terkadang dengan diciptakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia ini dengan sebaik-baik bentuk, kadangkalanya manusia tersebut tidak menjadikan dirinya yang paling sempurna dan yang paling baik. Kenapa bisa terjadi? Dikarenakan perilakunya, sikapnya, pengetahuan yang ia milikinya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Akibatnya perilakunya, perbuatannya tidak menjadikan lebih baik. Akhirnya dia dicampakkan Allah di tempat yang paling serendah-rendahnya, disebabkan tidak mengontrol hawa nafsunya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kandungan ayat ke-6, yaitu orang-orang yang tidak pernah hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal salih. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, keutamaan ayat ke-7, yaitu pada hari kiamat nanti ada yang disebut dengan hari pembalasan terhadap perbuatan manusia. Siapa yang melaksanakan amal kebaikan dibalas Allah dengan kebaikan. Siapa yang selama hidup di muka bumi ini, selama hidup di dunia ini banyak melakukan perbuatan keburukan, pasti Allah akan balas dengan keburukan yang dia sudah lakukan. Dan ayat terakhir dari kandungan surah At-Tin, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan makhluknya yang ada di muka bumi ini. Allah yang memberikan keputusan atas segala persoalan yang ada pada diri kita saat sekarang ini. Tiada perbuatan, walaupun sekecil apapun perbuatan
yang kita lakukan, baik buruk, perbuatan yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya tak akan lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sebaik-baik pembuat keputusan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak Ustadz sekalian, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulan dari kandungan surah At-Tin setidaknya menjadi pelajaran bagi kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sejatinya manusia hidup di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya, terkhusus bagi Ustadz yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tetap mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga berkah.